Hey guys, welcome to Daily Screen. Bagaimana bisa segerombolan tikus menyelamatkan dunia? Final Battle Suicide Squad 2 menyajikan sesuatu yang tidak biasa. Ratcatcher 2 menjadi penentu untuk mengalahkan Starro. Bagi sebagian orang mungkin adegan ini sangat konyol. Namun, ada filosofi di balik tangan dingin seorang James Gunn menempatkan pengendali tikus sebagai sosok yang membuat perbedaan. Bintang laut raksasa harus tumbang oleh sekelompok besar tikus yang menyerang secara bersamaan. Nah, hal ini tentu menjadi perhatian banyak orang yang sudah menonton film Suicide Squad yang kedua ini. Daily Screen sendiri sudah memilih beberapa karakter di film The Suicide Squad untuk diangkat origin story-nya. Dan untuk video kali ini, giliran kita akan membahas asal-usul dari Ratcatcher. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia asal-usul dari Ratcatcher. Seperti sebuah banyolan, ketika X-Men punya karakter sekelas Profesor X yang mampu mengendalikan pikiran manusia, kemudian ada juga Magneto sang pengendali medan magnet dan juga manipulasi logam, atau Avatar Aang sang pengendali 4 elemen, DC hadir dengan satu karakter yang mampu mengendalikan seekor tikus. Ratcatcher pertama kali muncul di Detektif Komik bagian 585 pada tahun 1988. Alter ego original dari karakter ini sebenarnya bernama Otis Flanagan. Orang ini memiliki kemampuan yang sangat unik. Seperti yang kalian sudah tahu, Flanagan ini mampu berkomunikasi dengan tikus. Bukan hanya sekedar berkomunikasi, Flanagan juga mampu melatih tikus-tikus itu serta mengorganisir mereka untuk melakukan hal yang ia inginkan. Dalam sebuah momen, Otis Flanagan ini pernah membuat kekacauan di Gotham dengan melepaskan hama paling dibenci oleh umat manusia itu. Sama kasusnya seperti Polka Dot Man, Ratcatcher juga seorang villain untuk Batman. Di antara semua villain Batman, baik yang mayor ataupun minor, mungkin Ratcatcher ini adalah villain yang paling aneh. Kemampuan unik Otis Flanagan ini sebenarnya didapatkan dari latar belakang pekerjaannya dulu. Sebelum menjadi villain, ia ini bekerja sebagai seorang penangkap tikus di Dinas Kebersihan Kota Gotham. Nah, sejak saat itu, dia selalu mengaku bisa melatih tikus dan memerintahkannya untuk menyerang. Kisah kelam hidupnya ini dimulai dari sebuah perkelahian jalanan. Otis Flanagan ini terlibat dalam perkelahian tersebut dan menikam seorang pria. Nah, aksinya itu membuat Flanagan harus mendekam dalam penjara selama 10 tahun. Setelah dibebaskan, Otis Flanagan ini rupanya menaruh dendam, guys. Ia menculik 4 pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapannya dulu. Nah, keempat pejabat itu dibawa ke tempat persembunyian yang terletak di selokan kota Gotham dan ditahan selama 5 tahun. Otis Flanagan di sini menggunakan kemampuannya mengendalikan tikus untuk menyiksa keempat pejabat itu. Selama periode waktu itu juga, Flanagan memulai perjalanan hidupnya sebagai Ratcatcher. Ia pun menebar banyak ancaman di kota Gotham sebagai Ratcatcher. Dengan kemampuan uniknya ini, ia menggunakan peralatan pelindung dan juga mengembangkan alter egonya sebagai villain yang kemudian dilirik oleh Batman. Awal mulanya, Bruce Wayne menyadari kehadiran Ratcatcher adalah ketika salah satu tawanan dari keempat pejabat tadi berhasil melarikan diri. Ratcatcher ini kemudian mengerahkan pasukan tikusnya untuk membunuh tawanan tersebut, guys. Ratcatcher kemudian mengerahkan pasukan tikusnya untuk membunuh tawanan tersebut. Nah, tawanan yang melarikan diri tadi ternyata sempat keluar dari selokan. Mayatnya tentu saja ditemukan oleh Batman. Pada akhirnya karena harus berhadapan dengan The Dark Knight, Ratcatcher pun berhasil dikalahkan. Batman berhasil menyingkirkan semua tikus-tikus peliharaannya itu. Setelah pertarungan itu, akibatnya Ratcatcher kembali mendekam di penjara. Nah, setelah beberapa tahun, ia pun kembali berhasil lolos dari persidangan pembebasan bersyaratnya. Ketika keluar, Ratcatcher ini menggunakan seruling yang sudah ia desain khusus untuk mengendalikan tikus dengan frekuensi tinggi. Ia pun kemudian kembali meneror kota Gotham dengan peralatannya itu. Namun lagi-lagi rencananya digagalkan. Pada saat itu, kebetulan seorang Dick Grayson menggantikan Bruce Wayne dan sekali lagi mencebloskan Ratcatcher ke dalam penjara. Situasi kembali berubah ketika Infinite Crisis dimulai. Selain pasukan tikusnya, Ratcatcher juga mendapatkan bantuan dari komunitas tunawisma. Salah seorang dari kelompok tunawisma itu berusaha membantu pelarian dari seorang Ratcatcher. Namun sayangnya memang upaya itu kembali digagalkan oleh seorang petugas yang kemudian diketahui sebagai salah satu anggota dari OMAC. Nah, dari insiden itu, OMAC pun menaikkan level ancaman dari Ratcatcher. Sang pengendali tikus itu kemudian menjadi villain yang semakin diperhitungkan. Versi berbeda dari seorang Ratcatcher kemudian kembali diterbitkan.
Pada tahun 2011, The New 52 mereboot kontinuitas di timeline DC. Dalam timeline baru ini, Ratcatcher dimunculkan pertama kali dalam serial Batman Eternal. Di serial ini, Ratcatcher diproyeksikan sebagai bagian dari rencana untuk menghancurkan kota Gotham. Ratcatcher terlibat dalam upaya itu dengan menebar bencana dan juga ancaman di layanan publik di kota Gotham. Bukan hanya di New 52, Ratcatcher ini mengalami perubahan versi. Sebelumnya, Master Comics juga melakukan hal yang sama. Di versi Master Comics ini bahkan Ratcatcher diubah nama aslinya. Ia di versi ini bernama Ransom Trap yang menjadi musuh untuk Balletman dan juga Balletgirl. Lalu, perjalanannya di DC kemudian berlanjut. Ia beberapa kali muncul dalam beberapa serial komik DC, seperti di Batman Arkham Knight dan juga Batman The Adventures Continue. Tidak hanya di dalam komik, karakter ini juga pernah muncul dalam series animasi DC. Namun, di series ini versinya sedikit berbeda guys. Batman Beyond adalah animasi series yang menjadi rumah baru untuk karakter pengendali tikus satu ini. Namanya di series ini adalah Red Boy. Red Boy merupakan alter ego dari seorang remaja bernama Patrick Fitz. Taran Noah Smith ini dipercaya untuk mengisi suara dari karakter Red Boy ini guys. Red Boy memiliki kemampuan yang sama dengan Ratcatcher. Namun memang ada sedikit ornamen yang ditambahkan. Red Boy mampu mengontrol populasi tikus di Neo Gotham dengan telepati. Dalam series ini, Fitz dikisahkan jatuh cinta dengan Danathan. Di sebuah kesempatan, ia membawa Danathan ke bawah selokan dan menyatakan cintanya di sana. Tentu saja di sini Fitz mendapatkan penolakan. Tidak rela ditolak, Fitz ini kemudian menggunakan tikus-tikusnya untuk membunuh Danathan. Namun selanjutnya Batman berhasil menyelamatkan Danathan dan menggagalkan aksi dari seorang Red Boy. Di versi lainnya, Ratcatcher juga sempat muncul di series animasi Harley Quinn dalam sebuah episode berjudul There's Nowhere to Go But Down. Di sini seorang James Adomian dipercaya menjadi pengisi suaranya. Bahkan di series Gotham Season 5 juga sempat menampilkan easter egg dari seorang Ratcatcher. Di series ini, kelompok peramal yang dipimpin oleh Psykis memakai topeng gas yang mirip sekali dengan kostum Ratcatcher. Psykis sendiri menggunakan berbagai sabuk untuk memasang tabung gas ke punggungnya. Secara visual, tentu saja ini mengacu pada desain kostum dari seorang Ratcatcher yang asli. Bahkan bukan hanya dari visual kostumnya saja, markas dari kelompok peramal itu juga berada di terowongan gelap di bawah kota Gotham. Nah, lokasi markas ini tentu saja mereferensikan langsung karakter Ratcatcher yang sering beroperasi di bawah kota Gotham. Dan akhirnya di versi yang terakhir, kita bisa menyaksikan Ratcatcher dalam versi live action melalui film The Suicide Squad. James Gunn di sini memilih Daniela Meltzer sebagai aktor yang memerankan karakter satu ini. Nah, kalau di awal video tadi, kalian sudah mengikuti origin story dari seorang Ratcatcher versi komik. Setelah menyaksikan The Suicide Squad, kalian pasti sudah tahu kalau James Gunn melakukan perubahan untuk karakter satu ini. Jika di versi komik Ratcatcher adalah seorang pria bernama Otis Flanagan, maka di film The Suicide Squad Ratcatcher adalah seorang perempuan yang bernama Cleo Cazo. Nama karakternya pun sedikit dirubah menjadi Ratcatcher 2. Origin story dari film ini menceritakan kalau seorang Cleo Cazo ini adalah penerus dari Ratcatcher yang pertama. Tentu saja, Ratcatcher yang pertama adalah ayahnya sendiri. Yang mengejutkan, ternyata ayahnya ini diperankan oleh Taika Waititi. Nah, kemungkinan besar nama ayahnya ini adalah Otis Flanagan. Melalui beberapa scene, James Gunn sempat menampilkan backstory dari seorang Cleo Cazo. Ia dan juga ayahnya dulunya adalah tunawisma di Portugal. Ayahnya mengembangkan sebuah alat yang membuatnya mampu mengontrol populasi tikus untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Sejak kecil, Cleo Cazo ini juga sudah sangat akrab dengan yang namanya tikus. Tikus-tikus itu membantu Cleo dan juga ayahnya dalam banyak sekali hal, termasuk dalam hal menghangatkan badan mereka saat kedinginan. Singkatnya, karena overdosis heroin, ayahnya harus meninggal. Singkatnya, Cleo pun mewarisi alat pengendalian tikus buatan ayahnya beserta dengan Sebastian, tikus peliharaannya. Cleo pada akhirnya meneruskan aksi ayahnya dan menjadi Ratcatcher 2. Cleo Cazo pun memutuskan untuk pindah ke Amerika dengan memulai kehidupan baru dengan iming-iming American Dream. Namun, justru pindah ke Amerika Serikat adalah awal dari semua karir kriminalnya. Dengan satu kasus yang tidak dijelaskan secara detail, singkatnya Cleo Cazo menjadi tahanan Argus dan menjadi rekrutan Amanda Waller untuk Task Force X. Kemampuan unik yang dimiliki oleh Cleo Cazo ini menjadikannya sebagai anggota utama dari Task Force X bersama Bloodsport, Peacemaker, King Shark, dan juga Polka Dot Man. Bahkan chemistry antara Ratcatcher dan juga Bloodsport dibangun sejak awal film hingga final battle-nya pun terjadi.
Menghadapi Stero, Bloodsport memanfaatkan trauma dan juga psikologis masing-masing anggotanya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Hingga pada akhirnya, Ratcatcher mampu mengerahkan semua tikus untuk mengalahkan Stero. Dibantu juga dengan Harley Quinn yang menusuk mata Stero dengan tombak Javelin. Dalam adegan epik itu, James Gunn memperlihatkan filosofi dari Ratcatcher yang pertama. Melalui sebuah scene flashback, Cleo mengingat kembali alasan ayahnya menciptakan alat yang ia gunakan. Alasannya adalah, tikus adalah makhluk paling rendah dan paling dibenci oleh manusia, tapi mereka punya tujuan sama seperti kita. Nah, kalimat itulah yang menjadikan filosofi terdalam dan lahirnya seorang Ratcatcher. So, dengan backstory yang kelam, filosofi yang dalam, dan juga kemampuan yang sangat unik, Ratcatcher menjadi idola baru bagi para fans di DC Universe. Sejauh ini, bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah Ratcatcher pantas dibuatkan project solonya? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, mungkin hanya itu saja origin story kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan tetap jaga kesehatan kalian semuanya.